どうしましょう。私のお仕事をどっちのついてこれますか、アーニャさん。首のそれがまさにここまでの巨大な闇に。Oke semuanya, kembali lagi dengan Om 2 di sini. Kali ini, gua akan melanjutkan ngalur cerita anime yang bahkan bisa membuat Om berotot sekalipun bercosplay menjadi Anya, yaitu Spy X Family Part 2 episode 8. Di mana di episode sebelumnya, Anya dan kawan-kawan terkena prank dari George yang dimana dirinya berkata keluarganya akan bangkrut oleh keluarga Desmond, yang membuatnya harus menjadi bahan omongan semua murid seakademi. Dan di akhir scene kita telah melihat hubungan Papa Lloyd dan Mama Yoru yang semakin dekat meski hanya untuk misi semata. Bagaimanakah kelanjutannya? Ya, daripada penasaran lagi sampai meminta om kalian bercosplay menjadi Anya, seperti biasanya, jika kalian suka dengan video gue ini, support aja dengan menekan tombol subrek dan like di bawah. Dan buat yang belum lihat episode sebelumnya, gue sarankan supaya melihatnya terlebih dahulu. Oke, langsung saja enjoykan posisi rebahan kalian, comot kacang cap kaki buaya milik Anya, dan mari kita mulai alur ceritanya. Sebelum kita mulai, gua mau memberitahukan satu hal kepada kalian semua, yaitu gua nggak pernah mengizinkan siapapun mereupload video gua di platform manapun. Dan jika kalian melihat video gua di platform lain dan bukan dari akun Wibowo Main, gua mohon dengan sangat untuk membantu report para maling, terutama di B-Station. Akun gua cuma ada satu, yaitu Wibowo Main tanpa spasi. Gua peringatkan untuk para maling terutama di B-Station. Kita ambil contoh akun Iroikun dengan 750 follower, Jurnal Anime dengan 294 follower, dan akun tak bernama yang memiliki 793 follower. Akun mereka telah dihapuskan dari B-Station atas laporan langsung ke pihak admin. Dan jika ada yang tanya kenapa masih ada yang belum gua dan para admin hapus, itu hanya karena gua nggak suka mancing ikan kecil. Cerita dibuka dengan memperlihatkan kakek Gorose yang memberikan tugas ilmu sosial berupa mencari tahu pekerjaan yang diminati oleh para muridnya itu. Mereka bisa mengamati pekerjaan orang tua masing-masing atau bertanya pada pekerja lokal. Dan mereka juga bisa bertanya padanya jika tertarik menjadi seorang pengajar. Kakek Gorose meminta murid-muridnya itu untuk membuatnya dalam bentuk laporan dan harus ditampilkan Jumat nanti. Terlihat Damian yang rupanya ingin mencoba mewawancarai bapaknya sendiri. Dan Becky yang juga sepemikiran dengan Damian. Becky kemudian bertanya pada Anya, namun Anya nampak masih memikirkannya. Scene kemudian berpindah di rumah. Anya rupanya bertanya mengenai tugasnya itu kepada Mama Yoru. Anya pun menjelaskan rincian tugasnya. Dan ketika Anya berkata tugasnya juga mengharuskan orang tuanya untuk menunjukkan diri mereka saat bekerja, Yoru nampak sangat tegang dan kebingungan. Imajinasi liar Yoru pun dimulai. Terlihat dirinya dan Anya yang memakai baju asasinnya, dan Yoru yang memberikan tutor menjadi algojo yang baik dan benar. Yoru memberikan alasan dirinya memilih pekerjaan tersebut yang pada awalnya hanya demi menafkahi Yuri, namun berakhir menjadi bangga karena pekerjaan tersebut disebut sama mulianya dengan tentara. Tak lama berselang, telepon berbunyi dan memunculkan target assassin berikutnya. Setibanya di lokasi, karena banyaknya penjaga di sana, Yoru berniat menerobos secara terang-terangan. Dan tatapan Yoru nampak sangat tajam demi membersihkan para sampah dari negaranya. Sembari terus menyerang, Yoru juga terus-menerus memberikan arahan mengenai pekerjaannya demi tugas sekolahannya. Dengan santainya, Yoru berhasil menemukan targetnya itu. Dan pada akhirnya ini yang terjadi. Sembari terus multinya, Anya nampak melihat sang bunda dengan tatapan khasnya. Yoru juga terlihat sangat menikmati pekerjaannya itu. Dan bayangannya pun berakhir. Bahkan di real sekalipun wajah Anya masih tidak jauh berubah. Karena terlalu ekstrimnya, Anya hendak meminta bantuan Papa Lloyd. Yoru yang menganggap itu adalah ide yang bagus. Tak lama berselang Lloyd pulang, dan ini yang diucapkan oleh Anya. Cici, kaku-kaku shika-jika. Ryokai shita. Scene berlanjut di rumah sakit umum Berlin. Lloyd memberitahu bahwa dirinya adalah psikiater di rumah sakit tersebut. Lloyd meminta putrinya itu untuk tidak merepotkan orang lain. Singkat waktu, karena Anya membaca semua isi pikiran Lloyd barusan, mencatat semua hal yang terbaca, yang tentu saja membuat Lloyd mempertanyakan karena dirinya belum berkata apapun. Setelahnya, Lloyd pun bertanya mengenai isi tugasnya.
Anya kemudian bertanya alasan papanya itu memilih pekerjaan tersebut. Lloyd yang berpikir sejenak, dirinya pun memberitahu mengenai banyak orang yang menderita demam dalam jiwa mereka. Anya kemudian memotong untuk memberitahukan mengenai Damian yang menyebut Anya tak bisa terkena demam karena bodoh. Lloyd yang mendengarnya pun hanya bisa meminta Anya untuk akrab dengannya. Lloyd pun melanjutkan alasannya, di mana meski perang telah berakhir, namun para veteran militer masih banyak yang terkena di bagian mental. Sesaat kemudian, mereka menghampiri meja resepsionis, yang dimana semua orang langsung menyambut kedatangan Lloyd dan Anya. Setelah diminta untuk memberikan salam, semua orang di sana berkerumun karena menganggap Anya yang sangat kawaii. Singkat waktu, di tengah sesi Q&A dari Anya, terlihat bayangan yang menjauh dari balik tembok yang tak jauh dari tempat mereka. Setelah Anya menyebut sang papa itu sangatlah terkenal di mata para pegawai, Lloyd pun memberitahukan bahwa menjaga hubungan itu sangatlah penting. Akan tetapi, di tengah Lloyd yang berpikir alasan sebenarnya, Anya nampak membaca pikirannya lagi dan langsung mencatat isi pikiran papanya itu. Yang tentu saja Lloyd merasa heran karena putrinya itu selalu mencatat di waktu yang tidak jelas. Setelah Anya bertanya mengenai masalah tersulit mereka, Lloyd menjawab yang paling sulit ialah di saat merawat para pasien yang terkena gangguan mental. Lloyd menuturkan bahwa pada dasarnya, dokter bukanlah dukun, yang mana mereka tak bisa membaca pikiran orang lain. Salah seorang pegawai di sana juga ingin sekali jam praktik Lloyd ditambahkan, supaya bakatnya itu tidak terbuang percuma. Namun Lloyd beralasan dirinya masih sibuk dengan penelitiannya. Meski dalam hati, dirinya hanya sulit menyeimbangkan pekerjaan itu dengan misinya. Setelah bubar, Anya berkata dirinya ingin melihat papanya itu bekerja. Lloyd pun memberitahu itu akan sulit karena berhubungan dengan privasi pasiennya. Namun Lloyd mengizinkan Anya untuk setidaknya bisa melihat ruang kerjanya. Anya pun menganggap ruangan itu sangat berbeda dari ruangan operasi. Entah dari mana Anya mengetahuinya, namun diri bertanya mengenai mesin untuk memodifikasi otak. Di tengah berkeliling, Lloyd pun mempertanyakan anime macam apa yang ditonton putrinya itu. Di saat Anya mendekati lemari buku, sontak saja Lloyd panik dan memintanya untuk tidak sembarangan menyentuh rak bukunya. Ternyata, di balik rak buku itu ada jalur pelariannya saat ada misi. Dan jalur itu akan terbuka di saat tuasnya ditarik. Mendengarnya tentu saja langsung membuat Anya waku-waku karenanya. Karena mendengar suara ketukan itu, Lloyd langsung mengetahui bahwa itu adalah rekan Wise-nya. Lloyd pun meminta maaf pada putrinya itu karena dirinya mendapat panggilan darurat. Lloyd yang hendak meminta Yoru untuk menjemput Anya, namun Anya menggelengkan kepala menandakan dirinya ingin menunggu sang papa. Lloyd kemudian memberikan sekotak pasir dan mainan untuk Anya, yang rupanya itu digunakan untuk mendiagnosa pasien hanya dengan menata boneka dan mainan itu di dalamnya. Meski sang ayah berkata itu sangat seru, namun bagi Anya justru kebalikannya. Lloyd kemudian pergi dan meminta Anya untuk tidak menyentuh apapun, dan dirinya akan kembali dalam 10 menit. Tak lama setelah sang papa pergi, ini tanggapan Anya. Terlihat Lloyd yang rupanya tengah bertemu dengan rekan Wise-nya yang bernama Fiona Frost, yang mana Fiona juga membantunya di rumah sakit tersebut. Benar saja, si dukun bocil sableng ini nampak membuka jalur pelarian Lloyd yang ada di balik rak buku. Dan dengan santainya Anya berniat menjelajahi tempat tersebut. Akan tetapi, dirinya berhenti karena melihat ventilasi yang menuju ke ruangan lain. Ketika diintip, terlihat banyak orang yang tengah rapat di ruangan tersebut. Mereka seperti tengah membahas perihal pasien yang melihat hantu. Di tengah rapat mereka, Anya yang senang dengan pembahasan tentang hantu merasa waku-waku dan mendekat supaya mendengar lebih jelas lagi. Akan tetapi, mereka pun mendengar suara dentuman dari atas ruangan mereka. Namun mereka tidak memusingkannya karena tidak ada ruangan apapun di atas mereka itu. Setelah lama menguping, Anya baru mengingat bahwa Papa Lloyd akan segera kembali. Namun ketika hendak bangun, kaki Anya tersangkut oleh salah satu pipa di sana. Di tengah masalah yang terjadi, orang-orang di bawah mendengar suara gaduh yang ada di atas mereka. Dan mereka pun panik karena mendengar suara misterius dari atas. Mereka pun langsung menduga itu adalah hantu. Dan pada akhirnya, Anya berhasil lepas dari pipa tersebut. Dan ketika hendak kembali, suara yang dihasilkan oleh Anya membuat semua orang yang rapat tadi langsung mempercayai keberadaan hantu bayi yang ada di rumah sakit itu. Dan mereka memutuskan untuk mendengarkan cerita goib dari pasien mereka. Setelahnya, sang ayah yang sudah mendekat mempertanyakan mengenai kotak mainannya. Anya yang kepanikan pun langsung menuangkan semua mainannya itu tanpa pikir panjang. Dan ketika Lloyd telah kembali, Anya berakting seolah tengah memainkan mainannya itu. Lloyd kemudian memberitahu mengenai permainan itu yang bisa menjadi acuan mental seseorang. Lloyd yang penasaran mengenai mental yang dialami oleh Anya. Ini yang ia lihat.
Lloyd pun sangat terkejut karena belum pernah melihat kekacauan seperti itu sebelumnya. Lloyd pun bertanya alasan semua mainan tersebut dikubur seperti itu. Yang ternyata Anya beralasan mereka terbunuh oleh serangan musuh. Lloyd pun dibuat tak percaya dan merasa sangat khawatir dibuatnya. Dalam benaknya, Lloyd merasa khawatir karena Anya yang tiba-tiba bergabung dengan keluarga asing dan mengira putrinya itu telah mengalami stres. Lloyd bahkan menduga itu adalah bentuk penggambaran untuk menahan semua stres yang dialaminya. Di tengah wajah Anya yang semakin memerah, Lloyd menganggap diri telah gagal sebagai mata-mata. Dan pada akhirnya, demi perawatan, Lloyd menjadi lebih lembut dan mengajak Anya membeli edisi terbaru Spy Wars waktu pulang. Anya pun menjawabnya dengan sangat datar. Lloyd juga mengajak Anya untuk membuat laporan bersama. Namun ketika dibaca, singkat waktu di kelas, Anya diminta untuk mempresentasikan hasil laporannya. Meski awal penjelasan Anya sangatlah bagus sampai mendapatkan pujian dari kakek Gorosei, akan tetapi kalimat selanjutnya benar-benar membuat kacau. Karena penjelasan Anya dari narasumber dan pembaca pikirannya tercampur aduk. Di posisi Lloyd, dirinya merasa bulu kuduknya berdiri secara tiba-tiba. Dan ketika ditanya oleh Sylvia, tentu saja Lloyd merasa merinding karena perasaannya yang tidak enak secara mendadak. Dan singkat cerita, karena melihat kode yang ada di dalam anime Spy Wars-nya, Anya pun menjadi waku-waku dibuatnya. Karena melihat adegan di anime tersebut, Anya jadi ingin mencoba membuat kode seperti yang ada di dalam animenya itu. Di saat Lloyd melihat Anya yang hendak mencoba membuat kode, Lloyd meminta putrinya itu untuk memikirkan dulu sebelum merancang sebuah kode. Ketika Lloyd melihat apa yang ditulis oleh Anya, Lloyd yang merasa percaya diri dengan bakatnya merasa tak bisa membaca tulisan putrinya sendiri. Setelahnya, Lloyd memberitahu dirinya ada kerja malam. Tak lama berselang, Yoru nampak habis mencuci handuknya, dan terciumlah aroma wangi-wangi dari handuknya itu. Anya kemudian meminta bantuan pada Mama Yoru untuk menuliskan apa yang dirinya katakan. Singkat waktu, setelah membagikan kode rahasianya ke Pak Pos, tetangga, bahkan ke Frankie pun bertanya mengenai surat tersebut dan mengira itu adalah kode dari Lloyd. Tak sampai sana, Anya juga nampak memberikannya pada Becky. Ditambah diri juga memberikan kode tersebut pada Damian, yang tentu saja Damian menolaknya karena harus memecahkannya terlebih dahulu. Malam harinya, Anya hendak tidur dan memasang alarm, nampak tidak sabar menunggu hari esok. Dalam bayangannya, Anya nampak bangga karena kode tersebut tak bisa dipecahkan oleh siapapun. Dan di posisi manusia kribo, dirinya baru mengingat mengenai kode yang diberikan Anya kemarin. Ketika dilihat, karena tulisan tangan yang sangat halus itu, dirinya menduga itu adalah tulisan wanita. Dan bahkan si kribo ini juga mencium bau wangi-wangi dari kertasnya. Dalam benaknya, dirinya membayangkan Anya yang diberikan kode oleh seorang wanita blonde semelehoy yang berkata cinta adalah rahasia besar. Keesokan harinya, terlihat sekribu Jonas itu yang telah menunggu di jembatan sesuai dengan yang tertulis di dalam kode. Terlihat sekribu Jonas kepala adudu ini yang mana matanya memerah bukan karena memecahkan kodenya, melainkan dirinya yang tidak tidur saking kegirangannya. Di tengah rasa berharap akan wanita cantik blonde dan semelehoy yang datang, di lain sisi, alarm yang berbunyi membuat Bon harus mematikannya secara paksa. Dan scene ditutup dengan si pelaku utama yang tengah molor dengan sangat nikmatnya. Dan berakhirlah alur cerita anime Spy X Family Part 2 episode ke-8. Untuk komentar mungkin gue cuma akan memberitahukan beberapa momen yang membuat gue ngakak sampai gak kuat ngetik lagi. Yang pertama, adegan kaku-kaku jika Anya pada Lloyd. Kedua, ketika berada di jalur pelarian Lloyd di saat kaki Anya tersangkut di celah pipa. Dan ketiga, di saat Anya presentasi kacau yang membuat Lloyd merinding secara tiba-tiba. Dan terakhir, momen si Kribo Jonas kepala adudu ini yang menunggu kehadiran cewek cantik blonde semelehoy mantap, namun pelakunya kalian sudah tahu sendiri bukan? Jujur aja, keempat adegan ini adalah MVP ngakak untuk episode kali ini. Untuk itu gue akan memberikan rating 9,5/10 untuknya. Gue ucapin terima kasih banyak buat yang sudah melihat hingga akhir video dan sampai jumpa di episode ke-9 minggu depan. Bye bye.